Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Silakan dibuka surat Yusuf ayat yang ke-5 halaman 236. Insyaallah kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-14. Kita mulai dengan ta'awud dan basmalah. Wahid isnin salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidunaka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Ya'qub kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka alimun hakim. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ilayya abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Ada kesalahan nggih? Kita ulangi surat ayat yang ke-8. Idz qalu, monggo. Idz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Qala qailum minhum la taqtulu Yusuf
لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعد السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلأب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون اللهم ارhamna bil Quran. Bapak rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini Allah kembali pertemukan kita. Sudah bulan Desember nggih. Bulan Desember itu puncaknya hujan nggih. Jadi monggo diperkuat imunnya. Sebagian saudara-saudara kita masih recovery dari musibah banjir nggih. Mudah-mudahan Allah berikan ketabahan kepada mereka semua. Terima kasih kepada yang membawakan kopi, mudah-mudahan istrinya tambah. Senang pun, kata-katanya bersayap. Monggo dibuka surat Yusuf ayat 30 nggih. Judulnya kayaknya bombastis banget nggih. Dan mohon sabar karena ini kelihatannya akan panjang pembahasannya nggih, tentang ish. Ini dibahas beberapa bab di dalam kitab, judulnya agak aneh Bapak Ibu. Judulnya kalau versi Indonesianya Belenggu Nafsu. Belenggu Nafsu, yang menulis Imam Ibnul Jauzi. Ya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu penak nggih, trimo mateng lah. Saya tak membaca, nyampaikan gitu nggih. Ya. Karena temanya dimulai dengan kisah di mana para wanita di kota di mana Nabi Yusuf tinggal itu, mereka ngerumpi kan, ngerumpi tentang apa yang terjadi dalam rumah, dalam istana Al-Aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi قد شغفها خبا إنا لنراها في ضلال مبين. Nanti kita bahas ayat ini Bapak dan Ibu, kata demi kata, sehingga kita akan dapatkan banyak pelajaran nggih. Mana yang satu makna dengan tema kita, kata yang mana dari ayat ini?
Aish, mabuk cinta, itu mana? Kata aish padanannya yang mana? Yang mana? Kira-kira yang mana? Syaghofa. Nggih. Qad syaghofa. Nah, syaghofa itu cinta yang meledak-ledak. Ya, cinta yang meledak-ledak. Ya. Bapak rahimakumullah, ish itu maknanya kalau disederhanakan mabuk cinta. Tapi kita kupas dulu dari awal, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu rahimakumullah di ayat ini. Di Al-Qur'an ada surat An-Nisa nggih, para bunda? An-Nisa. An-Nisa itu artinya perempuan, wanita. Banyak apa sedikit? An-Nisa itu artinya perempuan banyak apa sedikit? Gimana bapak-bapak? Perempuan banyak apa sedikit? Banyak, nggih. Itu bentuk jamaknya. Bentuk tunggalnya apa? Kalau dalam bahasa Arab mufradnya apa? Mar'atun. Mar'atun. Kalau dua tinggal ditambah alif sama nun, ya, mujannibus sanna. Mar'atani, mar'atani, dua wanita. Mar'atun satu wanita, mar'atani dua wanita. Lah jamaknya tiba-tiba berubah menjadi nisaun. Kenapa Ustadz takon karo wong Arab? Ya biasanya dulu waktu saya kuliah kalau bertanya seperti itu udah mentok dibahas dari sisi nahwu dan sorob ada jawabannya, tidak ada jawabannya, maksudnya itu nanti ya orang Arab maunya begitu gitu. Orang Arab maunya begitu. Seperti jamak taksir nih. Jamak taksir itu kadang-kadang berubah dari kata yang awalnya gitu. Nah, nisa itu artinya perempuan banyak. Mar'atun perempuan satu, mar'atani perempuan dua. Di sini Allah menggunakan kata bukan nisa tapi niswah. Waqala niswah. Saya kan jadi penasaran, kenapa Allah nggak pakai kata nisa gitu? Kenapa memakai niswah? Dan Bapak rahimakumullah, niswah itu ternyata di Quran hanya dipakai di surat Yusuf. Hanya dipakai di surat Yusuf. Berapa kali? Berapa kali? Ada yang sudah baca sampai terakhir? Bapak Ibu, surat Yusuf dipakai 2 kali. Dipakai 2 kali untuk menunjukkan niswah itu berarti jamak apa mufrad? Banyak apa sedikit? Niswah itu Bapak Ibu di surat Yusuf digunakan untuk menyebut sekelompok wanita yang sama. Yang pertama di ayat ini, di ayat 30, nanti berikutnya ketika Nabi Yusuf kan nanti mentakwilkan mimpi nggih, Bapak Ibu nggih, mentakwilkan mimpi, tapi beliau belum keluar dari penjara. Jadi masih di penjara, masih dalam penjara. Beliau ditanya oleh teman satu penjaranya yang lolos dulu dari hukuman, yang kembali menjadi pelayan raja. Setelah itu kan ditanya, raja mimpi begini. Sama Nabi Yusuf diterangkan, kalian harus begini. Informasi itu sampai ke raja. Terus raja mengatakan, datangkan dia kepada saya, gitu kan? Raja menyuruh hulu badannya untuk mendatangkan Nabi Yusuf kepada raja. Tapi Nabi Yusuf menolak. Ketika utusan raja datang, Nabi Yusuf mengatakan, sampaikan kepada rajamu, kamu balik kepada rajamu, tanyakan tentang fas'alhu ma balun niswah. Tanyakan kepada raja tentang perempuan-perempuan yang khottona aydiyahun, yang memotong-motong tangan mereka. ID tangan gitu. Kalau di tafsir Bapak Ibu, di dalam tafsir diterangkan jari mereka sampai putus loh. Karena khotoa dengan khotoa itu beda. Khotoa itu memotong, khotoa itu memotong-motong. Dabaha itu menyembelih.
Dzabbaha itu pasukannya Fir'aun itu dzabaha apa dzabbaha? Ada yang hafal surat Al-Baqarah? Yudabihu atau yudabbihu? Bitasdid aula. Dengan tasdid apa tidak? Dengan tasdid. Jadi mereka itu kerjaannya motong-motong bayi, menyembelih bayi itu kerjaan mereka, Bapak Ibu. Kerjaannya pasukannya Fir'aun. Asal lihat bayi, potong itu. Lah qatokna juga begitu. Para wanita ini itu kotok, memotong-motong, bukan ngiris, tapi memotong-motong. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata ada beberapa sebab. Ya, tadi yang pertama kata niswah itu hanya ada dalam surat Yusuf. Yang pertama di ayat 30, yang kedua di ayat 50. Wa qala al-maliku tuni bih. Falamma ja'ahu ar-rasulu qala irji' ila rabbik fas'alhuma balun niswah. Nah, kata yang sama di ayat 50. Ternyata Bapak Ibu dalam bahasa Arab kata niswah dan nisa itu artinya sama. Kalau dalam bahasa Indonesia apa istilahnya? Dua kata yang artinya sama. Contohnya apa? Contohnya dua kata berbeda tapi artinya sama. Kalau yang satu kata punya dua arti, istilahnya apa? Homonim. Ya, kata bisa contohnya. Kata bisa itu bisa berarti racun, bisa berarti dapat. Kan gitu, bisa. Homonim. Kalau dalam bahasa Jawa itu kan wedi karo wedi. Nah, ya, kalau belajar tahsin itu dan yang bener gue sing wedi apa sing wedi. Nah, sing pasir apa sing wedi? Yang pasir apa yang takut itu ya. Iya kanak budu apa iya kanak budu? Ya. Sing dudu dodol didudut dadi dawa apa dudu dodol didudut dadi dawa? Oke, ya. Kan yang bener itu du apa du? Ya wes pakainya bahasa Jawa aja. Sing bener gue wedi apa wedi? Sing pasir apa sing takut gitu kan. Monggo nggih. Ya, mau pada. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata nisa dengan niswah itu punya istilah sendiri-sendiri. Nisa itu jamak kasurah. Jamak kasurah, kemudian niswah itu jamak killah. Nah, saya cari lagi kasuroh karo killah ki bedanya apa maning. Jadi ya resiko mengajar tapi pondasi urung pati kuat ya kayak gitu daripada benggolet ya. Bapak Ibu ngertinya mateng ya. Ya kayak Gus Baha kan aku sing terima maca kitab sampean ngertine diulang gitu kan. Ya tapi saya kan belum sekelas beliau. Jadi ternyata sama-sama kalimat jamak, nisa, niswa, perempuan yang artinya banyak, yang satunya jamak kasurah, yang satunya jamak killah. Saya mulai dari jamak killah dulu nih Bapak Ibu. Ternyata jamak killah itu jumlahnya itu antara 3 sampai 10. Jadi ketika waqala niswatun fil Madinah, berarti jumlahnya kira-kira berapa Bapak Ibu? Ya kalau misalnya bapak angkatnya Nabi Yusuf Al-Aziz itu adalah menteri, kan menteri apa? Bendahara kan, menteri keuangan kan? Berarti pembantunya raja banyak apa sedikit? Kalau niswah, istri-istri para pejabat itu jumlahnya antara 3 sampai 10. Taruhlah kita ambil angka yang maksimal, anak menteri 10 itu wajar nggak dalam satu kerajaan? Ya wajar. Iya. Menterinya 10 gitu kira-kira begitu kan. Ya, jadi killah itu jamak tapi antara 3 sampai 10. Nah kalau nisa Bapak Ibu kasurah itu enggak terbatas. 3 sampai tidak terbatas. Nah berikutnya Bapak Ibu, ternyata Al-Quran menggunakan kata niswah dengan kriteria khusus. Ya, dengan kriteria khusus nanti kita sebutkan.
Coba kita perhatikan kata-kata yang nisa dulu Bapak Ibu, yang nisa. Ternyata dalam Al-Qur'an itu selalu dipakai untuk kriteria wanita ini para bunda nggih. Yang pertama beriman. Wanita yang beriman. Yang solihah, yang berprestasi, yang dimuliakan, haram untuk dizolimi, dan untuk para pendamping Nabi. Itu disebut dengan nisa. Coba yang niswah, sebutannya buat siapa itu? Baik di ayat 30 maupun di ayat 50 surat Yusuf. Yang sebaliknya, iman lawannya kafir, solihah lawannya apapun solihah, soleh lawannya tolih, ya fasik, ya fasik. Terus berprestasi apa lawannya? Iya prestasi. Lo nanti para istri itu pun niswah itu mereka rame-rame goda Yusuf loh, prestasinya itu. Padahal istri pejabat tuh. Mereka itu rame-rame apa? Goda Yusuf. Makanya di ayat sebelumnya inna kaidakunna. Bukan inna kaidaki. Inna kaidakunna yang menunjukkan bahwa banyak ternyata yang kayak kamu itu banyak gitu. Cuma disebutkan di ayat berikutnya. Bapak Ibu rahimakumullah, maka di Quran surat Yusuf tidak digunakan kata nisa ketika menyebut istri para pembesar. Supaya apa? Tidak kontradiktif dengan kata nisa dalam seluruh Al-Quran. Luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa nggih. Iya. Ya gara-gara wakolan niswatun gue nyong penasaran gitu loh. Kenapa Allah nggak pakai kata nisa, pakainya niswah. Ternyata niswah itu sebutan untuk yang tadi. Nah, saya baca artikel itu kan di Facebook. Ya, ada akunnya. Di bawah komentarnya begini. Ustadz, bagaimana yang namanya niswah? Paham bun. Terus yang namanya niswah gimana? Aduh iya. Sing jenenge niswah kepriwe? Karena niswah itu digunakan oleh Al-Qur'an untuk menyebut wanita yang kafir, orang duwe prestasi. Prestasinya apa tadi, Bun? Ngoda berondong gitu ya, Bun. Ya iya kan? Masya Allah. Okay. Malah disebutkan di sini, maka jadilah nisa, jangan niswah. Lah kan tambah ketambah lagi. Lah anggere sing jenenge wis niswah kepriwe? Ya ini kan tidak gini Bapak Ibu, tidak seperti sebutan kafir dan iman gitu kan ya. Ya, ini kan diksi saja, diksi ya. Tidak seperti fasik dengan solih kan gitu. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, ini cerita nahwu shorof nggih. Kenapa di situ tidak digunakan qolat tapi qola? Kan wa qola niswatun. Biasanya kalau mu'annas kan qolat. Coba Bapak Ibu kalau baca hadis, kalau diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah itu qola Aisyah atau qolat? Qolat. Ada ta'nisnya di situ. Kenapa? Ternyata di dalam bahasa Arab ada beberapa kata yang boleh memakai, boleh maksudnya kola atau kolat ya, termasuk salah satunya adalah niswa. Ada yang lain? Ada yang tahu? Kata bayinat Bapak Ibu, kata bayinat itu di Quran ada yang ja'at, ada yang ja'a. Nah, kata bayinat, jadi dia boleh pakai ja'a, boleh pakai ja'at. Nah. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, mengapa Al-Quran memilih qala niswah adalah isyarat. Isyarat apa? Isyarat tadabburnya ini dari Quran bahwa ini umumnya ya, umumnya lo ya. Umumnya wanita istri pejabat pada umumnya menjadi pembisik setiap suami. Terus mboten Bun?
Ya mbuh nyong anu udu pejabat gitu ya. Iya. Tapi saya pernah sampaikan gerakan masuk surga berjamaah dimulai dari mana? Rumah. Gerakan masuk neraka berjamaah dimulai neraka kok berjamaah. Gerakan masuk surga berjamaah dimulai dari rumah. Gerakan masuk neraka gerombolan, rombongan. Ada masalah jamaah neraka kan ora enak. Jamaah itu kan konotasinya bagus apa? Iya, positif. Iya, masa gerombolan jamaah masjid. Ya, diksi itu kan menentukan rasa nih Bapak Ibu. Gerakan masuk neraka bareng-bareng itu juga dimulai dari rumah. Iya, dimulai dari rumah. Apa? Siapa? Istri. Ya, walaupun tidak selalu istri. Ya, istri itu bisa menyebabkan suami dan anak-anaknya masuk neraka. Istri loh ya. Saya nggak salah sebut istri. Walaupun ayatnya ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Bisa juga dia menyebabkan seluruh keluarganya masuk surga kan gitu. Apa? Jangan banyak tuntutan. Saya barusan menyampaikan materi bahas ayat yang Ar-Rum ayat 21 Bapak Ibu. Ar-Rum masalah rumah tangga kan itu. Di sana kan disebutkan bahwa pasangan itu kan dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan kita untuk litaskunu ilaiha. Yang pertama ya Bun, membuat sakinah. Terus waja'alna bainakum mawaddatau warahmah. Bikin mawaddah, bikin rahmah. Ya. Nah, kalau kemudian punya pasangan tidak dapat itu gimana? Coba Bapak Ibu, pernah nggak mendapati keluarga muslim, suaminya solih, istrinya solihah, tapi orang harmonis? Mendapati nggak? Ada nggak? Ada. Tapi sebaliknya, tidak beragama Islam, jelas sholat ngapa? Keluarganya enak dilihat, harmonis, pasangan suami istri. Pernah? Ada? Iya. Ternyata Bapak Ibu, pembahasannya sederhana. Quran itu diturunkan oleh Allah khusus untuk orang yang beriman atau untuk seluruh manusia. Apa buktinya? Satu Ustaz, apa lagi? Coba. Kalau saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Tapi saya sambil liatin Bapak Ibu, jangan tersinggung enggak? Itu ayat buat siapa? Loh, serius ini? Serius, nggih? Ya kan? Ayat buat siapa itu? Iya kan? Ya ayyuhal kafir. Jelas, wahai orang-orang kafir. Ya. Ada lagi alasan yang lain. Yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ada berapa? Orang itu ngurarikan lah percayanya. Banyak ya. Tapi ternyata ada yang ya ayyuhan nas. Wahai manusia. Ya Ustaz ya. Ya ayyuhan nas. Wahai manusia. Tidak dikhususkan di situ mau beriman, mau kafir, mau Buddha, mau Kristen, semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat yang tadi Bapak Ibu, surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum. Kumnya di situ yang dimaksud hanya orang beriman apa seluruh manusia? Ayo. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Kumnya di situ. Karena begini Bapak Ibu, kembali. Keluarga mau dia beriman, mau tidak beriman, bisa sakinah, mawaddah dan rahmah enggak? Ayo. Mau beriman, mau enggak beriman, bisa enggak dia sakinah, mawaddah, rahmah? Bisa. Iya, makanya ketika mendoakan orang baru menikah, Rasul ngajari kita untuk doanya supaya sakinah, mawaddah, warahmah. Apa ada doa lain?
Tanya sana sama Ustadz Darussalam, beliau jelaskan panjang lebar. Kadang-kadang kita nggak pas doainnya, karena sakinah, mawaddah, dan rohmah itu keniscayaan, paket ketika melalui proses pernikahan sesuai dengan sesuatu yang diajarkan agama, itu nanti dapat sakinah, mawaddah, warohmah. Mau apapun agamanya, kalau sudah punya istri tenang nggak? Halo? Ya, mau orang Islam, mau orang Kristen, mau orang Buddha, kalau sudah punya istri tenang nggak? Tenang, kan? Tenang. Terus apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita ketika menjumpai orang yang baru menikah? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Iya. Berarti gimana, Ustadz? Maksudnya gini, ada enggak keluarga muslim mukmin, bapaknya ustadz, suaminya ustadz, istrinya ustadzah, ora patia sakinah, ora patia mawadah, ya ora rohmah anak orang. Duh, Chan, keluarganya siapa sih yang lagi dibicarakan, Ustadz? Jangan-jangan keluarga ustadz. Oh enggak, Ustadz aman, aman aja. Semakin hari istri saya semakin menyulitkan saya. Sulit cari yang kayak dia. Kan kecelek kan. Paling pinter main kata-kata kalau saya mah. Kalau sudah digitukan dia terus kayak gitu. Sambil nyupir twing. Masya Allah. Terus kemarin juga minta izin, nggak boleh Pak. Direkam nggak apa-apa, nggak takut saya. Ke ibu saya, Mbah, aku nikah maning oleh orang. Jawabannya gini, wis tua, ora pantes. Istri saya ketawa, "Wemi, orang oleh orang tenang, aman-aman." Iya. Loh, ya saja kan gitu. Iya. Dan jangan menganggap bahwa beristri dua itu lebih baik daripada beristri satu. Iya kan, kadang-kadang gue perlombaan gitu. Iya kan, inna akramakum indallahi atqakum, bukan sing bojone siji karo bojone loro kan. Oh iya, Ustaz tata yang dalil baen. Nggih. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ternyata yang didoakan oleh Rasulullah itu adalah keberkahan. Nggih. Karena keberkahan itu ketika meliputi sesuatu, berkah artinya apa? Berkah. Ayo kita murojaah lagi arti berkah, makna berkah Bapak Ibu, barokah. Beda dengan berkat ya. Berkah dengan berkat itu beda. Berkah itu kullu ma tuzidukum fit ta'ah. Sederhana kalimat dari para ulama. Kullu ma tuzidukum fit ta'ah. Setiap segala sesuatu yang menambah pada diri kalian ketaatan, itu berkah. Jadi berkah itu ada pada keluarga kaya, bisa juga pada keluarga miskin. Berkah itu bisa ada pada keluarga sing akur, bisa ada pada keluarga sing betina padu. Bisa. Iya, karena doanya kan indah sekali. Barakallahu laka wa baraka alaika. Laka dan alaika itu artinya Bapak Ibu seperti timur dan barat. Barakallahu laka itu semoga Allah memberkahi engkau pada perkara-perkara yang engkau sukai. Wa baraka alaika, semoga Allah berkahi engkau pada perkara-perkara yang tidak engkau sukai. Coba ngerti bedanya laka karo alaika orang jenengan? Enak ora diterang lagi, orang ngerti ora. Karena apa? Pada pasangan kita ada hal yang kita sukai dan ada hal yang tidak kita sukai. Persoalannya akeh endi. Sing disukai apa sing ora disukai. Ya, disuruh bikin daftar list, kasih selembar kertas, pena, sebutkan kekurangan-kekurangan suami. Kira-kira penuh nggak Bun? Bapak-bapak begitu. Sebutkan kekurangan istri. Bis penuh selembar jaluk mana kalau Ustaz kurang tet. Oh iya. Padahal Bapak Ibu, suami istri itu kan terdiri dari dua makhluk yang tidak sempurna.
tidak sempurna, maka keduanya disatukan untuk berusaha menjadi sempurna. Dengan cara apa? Saling menutupi kekurangan satu sama lain. Kan ayatnya begitu. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Surat nopo cobi? Ora ngerti mbok. An-Nisa pun. Oh. Suratnya jenengan gue. Jadi kalau kamu jumpai ada hal-hal yang tidak kamu sukai pada istri-istrimu, pada mereka, bisa jadi Allah dibalik yang tidak kamu sukai itu menyembunyikan kebaikan yang banyak. Khairon kasiro, dibalik aromanya yang bikin hidung kita jadi ternyata apa? Sabar, tahan banting gitu nggih. Tahan banting maksudnya diuji dengan segala sesuatu. Iya, nggih. Walaupun masake rasanya orang ngalor, orang idul, tapi telaten gitu loh. Ya Bun ya. Jenengan masake rasanya ngalor apa ngidul Bun? Jawabannya keren banget, sesuai Google Map Ustadz. Iya. Masak nganggo Google Map. Iya, maksudnya sesuai dengan keinginan suami, Ustaz. Iya. Kadang-kadang kan rasanya pengen mantan asin, kadang-kadang pengen mantan pedas. Sesuai dengan apa, Bun? Google Map. Nggih. Sesuai pesanan, nggih. Ya. Nggih. Jadi Bapak Ibu, di sini digunakan niswah. Artinya apa? Istri itu menjadi pembisik setiap suami, itu ngaruh banget ke suami, nggih. Ya, makanya para bunda, ya sebagaimana yang pernah saya ceritakan juga, kalau bapaknya mau pergi tindak nggih, fangtasyiru fil ard, nggih, mencari berkah Allah di bertebaran gitu kan, iya, disangoni, ayah, kami kalau lapar masih bisa nahan kan gitu. Tapi kalau api neraka enggak tahan, maka jangan bawa pulang kecuali yang halal. Pastikan yang dibawa pulang itu yang halal. Ini namanya apa, Bun? Gerakan masuk surga bersama. Kencot bareng. Sing penting yang bisa sing bareng Ustaz. Ya. Coba Bapak Ibu. Saya pernah ilustrasikan, videonya boleh dibuka lagi. Orang kalau sudah siap susah, dia susah beneran, akan berbeda dengan orang yang tadinya nggak siap susah kan? Iya, dulu istilahnya begini, dari pintu gerbang sana hujan berdua, yang satu siap menghadapi hujan, yang satu enggak. Kira-kira sampai Masjid Utsman bin Affan kondisinya sama apa beda? Oh beda jelas. Yang satu loh yakin, wa anzalna minas sama imaan mubarakan, kan ayatnya gitu. Dan kami turunkan dari langit itu ma'an mubarakan, air yang penuh berkah. Jadi kon udan-udan malah samikna wa atokna, bededik belaku gagah banget. Sing siji aduh udan pengkeresan meriang gitu kan. Iya, berbeda, sama-sama airnya, sama-sama hujannya, sama-sama jarak yang ditempuh. Oke. Maka itu ya punya, jadilah nisa, jangan niswah. Tekan ngono maning kok. Nah, terus ada lagi satu istilah di Quran yang juga artinya wanita. Apa itu? Ungsa, nggih. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Terus wa ma khalaqaz dzakara wal unsa. Unsa kan artinya juga wanita. Ayat tentang kisos kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-khurru bil khurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Kenapa tidak pakai kata unsa? Karena unsa maknanya fokus pada jenis kelamin perempuan. Kalau kata unsa, sehingga berlaku kepada semua wanita. Semua wanita. Maksudnya semua wanita apa Ustaz? Ya mau tua, mau muda,
mau pejabat, mau bukan pejabat, mau cantik tidak cantik, itu masuk dalam kata unsa. Nggih. Jadi ternyata bahasa Arab itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya sama-sama wanita. Unsa apa artinya? Wanita. Nisa wanita. Niswah wanita. Tapi kalau kita detailkan punya pesan yang berbeda-beda. Nggih. Jadi kalau nisa sebutan untuk di Quran ya, sebutan untuk wanita yang beriman, beramal soleh, berprestasi, wanita mulia, tidak boleh didolimi, pendamping para nabi, kan itu. Kalau niswah ternyata hanya disebut 2 kali di ayat 30 dan 50 surat Yusuf. Nggih. Kalau unsa ada banyak, tapi tidak semuanya berarti wanita. Nggih. Unsa itu kadang-kadang juga menunjukkan jenis kelamin gitu. Nggih. Begitu. Dan jam berapa nggih? Pas nggih? Nggih, kita jeda dan dulu Bapak Ibu rahimakumullah. Aku qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak Ibu rahimakumullah, saya bacakan terjemahnya dari ayat 30 surat Yusuf nggih, terjemahnya. Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata. Okay. Bapak rahimahullah, di ujung ayat, inna lanaroha fi dhalalim mubin. Ada kata dhalal, ada kata dhalal di surat ini, di surat Yusuf, kata dhalal terulang sebanyak 3 kali. 3 kali. Dhalal di sini artinya apa, Bapak Ibu? Tadi kalau terjemahnya diterjemahkan di sini, kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata. Yang dua lagi, dhalal itu Tadi kita baca bareng-bareng. Masih ingat? Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Terus saudara-saudara Yusuf berkata, bapak kita Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh bapak kita. Terus saudara-saudara itu bilang apa? Inna abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya bapak kita berada dalam, itu ada huruf lamnya loh Bapak Ibu. Lafi. Boleh dibuka? Oke. Ayat yang ke-8. Inna abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya bapak kita lafi. Itu namanya lam takkid. Sungguh-sungguh berada. Dhalalim mubin. Ramane dewek. Darani napa? Ramane dewek lho. Nabi maning. Darani napa? Yang ora tegel lah. Nanti di belakang Bapak Ibu, di belakang disebut lagi sekali lagi. Dalam kasus apa? Dalam kasus ketika rombongannya saudara-saudara Nabi Yusuf, setelah Nabi Yusuf ngaku, aku itu Yusuf, ini saudaraku, ya, kan ngaku. Yusuf ngaku kan? Terus, aduh, ternyata Yusuf gitu ya. Mereka kan terus langsung didoakan oleh Nabi Yusuf. Qala la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Terus Yusuf kan bilang sama saudaranya, nih bawa gamisku. Idhabu biqamisi fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Kamu letakkan gamisku di atas wajah Bapak. Nanti ya'ti basira, maka dia akan kembali bisa melihat. Terus di ayat berikutnya kan falamma fassalatil air. Ketika rombongan itu baru keluar dari kota, Bapak Ibu, baru keluar dari mana? Kota Mesir. Itu di sana, di rumahnya Nabi Yakub ngendiko, qala abuhum,
inni la ajidu riha Yusuf. Sungguh aku itu mencium bau Yusuf. Saudaranya bilang apa? Qalu tallahi. Wallahi, Anda itu Bapak, ya, Anda itu Pak. Jangan Masya Allah. Maca kedet kok. Bilang apa? Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Artinya apa? Mereka keluarganya berkata, demi Allah sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dulu. Dolal, pakai kata dolal lagi. Apa yang dimaksud dolal di dalam ayat ini Bapak Ibu? Menyangka bahwa Yusuf masih hidup, kan gitu. Ya. Nah, dalam kasus ini para perempuan itu juga memakai kata dolal. Kira-kira kenapa? Sebabnya kenapa? Kok pakai kata dolal? Ya nggak wajar lah Bapak Ibu, nggak wajar ada juragan cantik istri menteri jatuh cinta sama pembantunya. Okay. Ya kira-kira kalau di sini misalnya tinggal Pak Camat misalnya gitu. Pak Camatnya jadi warga YSM gitu nggih. Iya, Pak Camat. Istrinya Pak Camat kemudian senengan sama pembantunya gitu. Misalnya gimana? Kira-kira viral nggak? Viral nggak Bun? Wow, ramai grupnya ya Bun ya. Ya kurang lebih begitu. Wa qala niswatun fil Madinah. Wanita-wanita di kota itu ngerumpi, mereka bergosip. Ya. Imra'atul azizi turawitu fataha an nafsih. Bisa ya, dia menginginkan fataha. Fata apa? Fata. Ada fata, ada fatayat. Kalau dengar kata fatayat, wah, mesti kayak kembok. Cuman kayak gue kok. Fata pemuda, fatayat pemudi kan gitu. Terus dia suka sama budanya. Maka mereka berkomentar, inna lana roha. Kami sungguh-sungguh melihatnya fi dhalalim mubin. Ya Bapak Ibu. Nah terus bahayanya di mana Ustaz? Jadi nanti pembahasannya begini Bapak Ibu. Maknanya apa? Nanti juga ada ternyata ulama yang menyuruh cobalah kalian itu kena is gitu. Kena is. Jadi nun sewu. Jajal sekali-kali kok ngerasakan mabuk cinta gitu. Gimana Bun? Siap Bun? Wah, Ustaz provokator gitu. Nanti ada is yang kemudian sampai orangnya itu murtad. Ada is. Tapi ada juga is yang sukses. Mabuk cinta dan maksudnya apa Pak Supri? Kaget kok. Mabuk cinta tapi sukses. Artinya dia mencintai seseorang kemudian meraih ya cita-cita. Aja jari kalau lagi mabuk cinta ya. Muter bawa nang materi nyong mabuk cinta kabeh ya. Iya. Ada juga yang ais sudah tinggal dipersunting saja Bapak Ibu. Tapi dia menolak. Maksudnya bukan menolak. Kasusnya tidak sama seperti Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf kan diuber, beliau memang ya haram. Ini sudah halal, boleh. Tapi kemudian aku nggak jadilah sama kamu kayak gitu, kira-kira begitu. Kenapa? Kamu membuat saya jadi terganggu hubunganku dengan Allah kayak gitu. Itu sudah halal, ada yang begitu. Ada juga yang tadinya ada juga yang tadinya tokoh yang malas, mager gitu Pak Supri. Nggak ada prestasi. Tapi gara-gara dia ais, mabuk cinta, dia menjadi orang yang berprestasi. Ya, ini kan wajahnya jadi pada apa sih, jadi seperti apa? Dan ternyata ada juga penguasa yang ikut-ikutan kena ais. Penguasa diadukan satu masalah gitu, setelah menyelesaikan masalahnya dia juga kena ais gitu. Waduh, jangan tambah penasaran ya. Mudah-mudahan bisa dibahas nih pada pertemuan selanjutnya.
Aku lupa lihat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Waktu kami kembalikan kepada Ra'isul Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.